Oke, kembali lagi video part 3 akuntansi istisna. Pengakuan pendapatan ya. Sebelumnya kita sudah bahas pengakuan pendapatan di istisna seperti apa. Kita lanjutkan ilustrasi soal kasus. Pada akhir September, maaf ya, akhir September diakui pendapatan sebesar 20% dari akadnya itu 500 juta. 20% ini given ya, kalau untuk cara menghitungnya ada di video part 3, bagaimana cara menghitung percentage dari completion-nya. Nah, kemudian diketahui juga harga pokok istisna yang sudah dikeluarkan atau atas penyelesaian aset istisna tersebut juga kita bilang 20% dari yang disepakati yaitu 420 ya. Harganya kan ini dari kontraktor kan sekian. Nah, kemudian keuntungan istisna juga 20%. Dari berapa? Dari margin istisna, yaitu sebesar marginnya 80 juta. 80 juta itu berasal dari 500 juta dikurangi 420 juta ya. Nah, kita jurnal nanti. Jurnalnya bagaimana? Kita debitkan aset istisna dalam penyelesaian sebesar berapa? Sebesar nilai marginnya tadi ini, gitu. 20% kalikan 80 juta. Kemudian debitnya apa lagi? Debit yang satu lagi yaitu adalah harga pokok istisna senilai dengan biaya yang telah dikeluarkan yaitu sebesar 20% kalikan 420 juta. Pendapatan istisna 100 juta berasal dari mana? 20% dikalikan 500 juta. Itu yang akan di jurnal diakui pendapatannya pada tanggal 30 September tahun 2018. Seperti itu jika ada informasi sudah ada penyelesaian sebesar 20%. Yang berikutnya ya, ini kalau misalnya sudah selesai yang 50% tuh, kan berikutnya termin kedua itu sudah selesai 50%. Maka akan kita akui pada tanggal 30 Oktober 2018. Nah, 50% itu kan selesai dari awal sampai 30 Oktober, itu 50%. 50% ya. Sebelumnya itu sudah diakui 20%. Gitu kan, gini 50% sebelumnya sudah diakui 20%. Nah, berarti ketika 30 Oktober yang diakui itu tersisa berapa persen? 30%-nya. Ini akan kita akui untuk tanggal 30 Oktober. Makanya di sini aset istisna dalam penyelesaiannya 24 juta dari mana? 30% ya dikalikan 80 juta. Harga pokok istisna juga 30% dikalikan dengan 420 juta, pendapatan istisna juga sama, 30% dikalikan 500 juta. 30% itu dari 50% yaitu penyelesaian dari pertama sampai sekarang, sampai 30 Oktober. 20% itu adalah yang sudah diakui pada periode kemarin. Gitu. Jadi periode yang tahun ini adalah, satu bulan ini adalah 30%. Kemudian untuk termin yang ketiga, ini 150 juta ya yang ketutup ini. Itu sama seperti tadi, cara ngitungnya ya berarti 100% kan sampai selesai ini udah selesai 100%. Yang sebelumnya itu kan sudah diakui 50% kan, maka yang belum kita akui kan 50%-nya. Ini mohon maaf nih angkanya ini harus saya perbaiki sebentar ya. Oke. Tadi sudah saya perbaiki yang termin ketiga berarti 40 juta itu di jurnal sebagai debit aset istisna dan penyelesaian. Debit yang lagi adalah harga pokok penyelesaian 210 juta dan kreditnya adalah pendapatan istisna sebesar 250 juta. Ini berasal dari mana? Di sini ada perhitungannya. Misalnya nih kalau aset istisna dan penyelesaian itu adalah 50% dikalikan 80 juta. 80 juta itu adalah marginnya. Gitu ya. Untuk akuntansi istisna pengakuan pendapatan. Lanjut kita ke penagihan piutang istisna ya. Jadi pembeli. Jadi ada penagihan. Kita menagih ke pembeli atau ke ibu kinasih tadi. Ada 5 termin. Jadi ada 5 termin sesuai dengan yang di soal yang di awal itu ada 5 termin. Masing-masing di sini 100 juta selama 5 kali berarti total 500 juta benar ya, yang dimulai dari 10 September. Tagihannya mulai dari 10 September. Maka ketika terjadi penagihan kepada pembeli, muncullah yang namanya piutang istisna. Sehingga piutang istisnanya didebitkan. Kreditnya apa? Kreditnya kita akan jurnal ada namanya termin istisna. Ada termin istisna. Nah, ini berapa yang di jurnal? Yang di sebesar tagihannya yaitu 100 juta. Ini ada nama akun baru.
Jadi termin istisna ini nanti akan dilaporkan di aset sebagai kontra aset dari aset istisna penyelesaian. Kontra aset istisna dalam penyelesaian. Ini kalau teman-teman belajar di kontra konstruksi akuntansi keuangan 2, termin istisna ini ya istisna billing gitu ya, atau billing gitu, itu namanya termin istisna. Ini sama terus jurnalnya ya, debitnya piutang istisna, kreditnya termin istisna, nah itu sama terus setiap penagihan karena dibilang tagihannya sama. Ketika diterima pembayaran dari pembeli, misalnya per tanggal 15, ini saya ubah gini, per tanggal 15, maka tentu saja kasnya akan kita terima. Atau misalnya kalau di rekening Ibu Kinasih ada, kita tinggal debitkan rekening Ibu Kinasih ya. Kas atau kita debitkan rekening Ibu Kinasih, jadi debit kas atau rekening Ibu Kinasih, kreditnya adalah piutang istisna sebesar 100 juta. Kalau misalnya sudah langsung dibayar semua setelah 5 hari ya berarti pada cut di sini itu sudah nggak ada piutang gitu ya. Kalau misalnya baru dibayar misalnya 80 juta ya berarti nanti akan ada sisa piutang 20 juta, 20 juta itu. Ini misalnya nggak ada, langsung dibayar semuanya. Gitu ya. Untuk penagihan dan pembayaran piutang istisna. Jadi ketika terjadi penagihan tadi akan muncul piutang istisna dan termin istisna gitu. Oke, lanjut lagi. Ketika serah terima barang sekarang. Ketika serah terima barang itu diserahkan ya maka termin istisna didebitkan, kreditnya adalah istisna dalam penyelesaian. Udah selesai semua, termin istisna-nya jadi 0, aset istisna dalam penyelesaian juga 0. Ini kalau terjadi misalnya transaksi kita adalah istisna paralel ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oh ini ada misalnya ini sebenarnya dari channelnya Pak Novan nih. Jadi misalnya nih kejadian kalau proses penagihan tadi itu ya piutang istisna pada termin istisna. Kalau pembeli maka akan menjurnal apa? Debit istisna dalam penyelesaian. Debitnya adalah aset istisna dalam penyelesaian, kreditnya ada utang istisna. Kalau terjadi proses pembayaran, maka di penjual itu debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang istisna. Kalau di pembeli, maka tentu saja debitnya adalah utang istisna, kreditnya adalah kas. Kayak gitu ya. Nah, kalau terjadi pengeluaran biaya produksi bagaimana? Kalau penjual sih akan dianggap sebagai aset istisna dalam penyelesaian seperti yang kita bahas tadi itu, gitu ya. Kreditnya kas misalnya atau utang dan sebagainya. Kalau di pembeli ya nggak ada. Karena kan dia nggak ngeluarin biaya produksi apa-apa. Pengakuan pendapatan, kalau di penjual, kalau pembeli kan nggak punya pengakuan pendapatan, orang dia dapat barang, dia nggak yang membuat kan. Nah, kalau penjual yang membuat, yang memesan, atau yang memesan ke yang pihak-pihak lain lagi, nanti akan mengakui aset istisna dalam penyelesaian, ini sebesar margin, harga pokok istisna, dan kreditnya adalah pendapatan istisna. Oke, ini kalau selesai kalau dikerjakan sendiri ini proses penyerahan ya. Proses penyerahan kalau di penjual debitnya adalah termin istisna pada kreditnya adalah aset istisna dalam penyelesaian atau aset atau presiden istisna. Ini tergantung nanti kreditnya. Kalau di pembeli ya aset pada aset istisna dalam penyelesaian. Jadi asetnya udah dianggap debit, udah sah menjadi milik dia, udah dalam penyelesaiannya udah nggak ada. Awalnya kan gini ya, aset istisna dalam penyelesaian kan. Nah, ketika misalnya sudah diterima barangnya ya maka akan menjadi debitnya aset, kreditnya adalah aset istisna dalam penyelesaian. Oke, ini ada dan lain-lain ya. Metode persentase penyelesaian dan pelunasan lebih dari 1 tahun. Ini kalau misalnya tangguh. Kalau tadi kan kita bahas kalau tunai kan. Sudah selesai, sudah lunas sebelum barang diserahkan. Nah, ini kalau misalnya setelah barang diserahkan itu masih ada tanggungan atau masih ada yang harus dibayar atau pelunasannya itu bahkan lebih dari 1 tahun dari barang diserahkan. Nah, maka pengakuan pendapatannya itu dibagi menjadi 2 kata PSAK 104 seperti itu. Apa? Yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan. Jadi ini yang pertama adalah margin keuntungan pembuatan barang pesanan. Dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, kemudian diakui sesuai dengan persentase penyelesaiannya. Yang kedua, ada dua lagi nih, ada yang kedua nih, selisih antara nilai akad dan nilai tunai. Pada saat barang itu diserahkan ya, selama dan kemudian diakui selama periode pelunasan secara proporsional dengan jumlah pembayaran.
gitu. Jadi proporsional di sini kita mengacu ke akuntansi murabahah gitu. Jadi di sini coba kita lihat ilustrasinya ada atau enggak. Oh, belum, ilustrasinya di bawah lagi nanti. Oke, kita bahas ini dulu. Meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual itu harus menentukan berapa sih biaya nilai tunai itu ya. Kalau tunai, kalau nggak tangguh itu nilai istisna itu harganya berapa. Ya, nilai tunai ketika diserahkan barang itu berapa ditentukan. Kemudian itu kan menjadi dasar untuk mengakui apa? Mengakui margin yang selanjutnya, yaitu margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang itu nanti akan ada. Karena tadi ada dua bagian ya pendapatannya ya. Margin keuntungan pembuatan barang sama selisih antara nilai akad dan nilai tunai. Nah, margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Jadi ada barang pesanannya berapa, nilai tambahnya berapa. Kemudian kalau nilai akad ya, nilai akad dalam istisna dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi begini, teman-teman. Kalau misalnya di awal kita kan sudah ada harga pokok produksi nih ya, yang tadi kita bahas misalnya di sini 420 juta tadi itu. Kalau misalnya dengan pesanan kan tadi kalau misalnya Ibu Kinasih pesen kan Bang tadi ngasih harga berapa? 500 juta kan. Nah, ini 500 juta di sini. Nah, 450 juta di sini, 420 juta di sini. Kalau misalnya ada tangguhan, bayarnya tangguh, kita bisa misalnya harganya itu nggak 500 juta, tapi 550. Jadi kayak gitu ya. Jadi nilai tunainya itu 500 juta, kalau misalnya mau tangguh pembayarannya, nilai akadnya itu bisa misalnya 550 juta. Contohnya di sini. Biaya perolehannya misalnya 100.000 misalnya kan. Margin keuntungan barang pesanan 200. Maka di sini nih nilai tunainya di sini itu nanti akan 1.200 juta atau 1.200. Nah, kemudian kalau misalnya tangguh, nanti ada margin lagi gitu. Ada margin lagi, yaitu ini menjadi 1.600 ya, menjadi 1.600. Jadi nanti akan ada pertama keuntungan margin pembuatannya sebesar 200, yang kedua nanti ada margin keuntungan lagi yaitu sebesar 400. Itu kalau misalnya pembayaran itu dilakukan secara tangguh. Jadi seperti itu. Ada nilai tunai dan nilai akad. Nilai tunai itu adalah ketika barang diserahkan nilainya berapa. Nilai akad itu adalah nilai yang disepakati antara penjual sama pembeli dengan menggunakan pembayaran tangguh gitu ya. Nanti marginnya akan dihitung seperti itu. Akan ada 2 kali pengakuan margin kalau pembayaran tangguh ya. Kalau contoh saat tadi tunai gitu. Oke, ini kalau misalnya metode akad selesai, sama sih. Jadi ada 2 kali keuntungan atau 2 kali pengakuan keuntungan ya. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan sama selisih antara nilai akad dengan nilai tunai. Kayak gitu. Ini kalau ada penyelesaian lebih awal, kalau ada potongan ya, potongan itu kalau misalnya ini ya selesainya cepet gitu ya, ternyata potongan langsung dan dikurangkan ke piutang istisna kalau misalnya ada potongan. Lanjut aja. Ini kalau ada kerugian, tapi ya oke, saya apa nih bahas enggak ya? Oke, jika besar kemungkinan terjadi bahwa total perolehan istisna akan melebihi pendapatan atau rugi misalnya ya, kalau misalnya kira-kira nih rugi barang-barang kok naik semua gitu kan, barang untuk konstruksi misalnya ketika rugi terjadi apa yang dilakukan? Ya, jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan apakah pekerjaan itu telah selesai atau belum, kayak gitu. Ya, jadi kalau sudah ada taksiran kerugian nanti akan diakui juga sebagai kerugian. Lanjut aja ya. Ini penyajian dan pengungkapan. Ini penjual itu harus mengungkapkan apa saja, pembeli harus mengungkapkan apa saja. Kalau penjual itu berarti ya piutang istisna-nya itu harus diungkapkan sebesar berapa yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Termin istisna juga akan diungkapkan oleh penjual. Pembeli juga akan mengungkapkan uang istisna sebesar tagihannya. Kemudian aset istisna penyelesaian itu sebesar berapa persentase penyelesaian dari nilai kontrak dan kapitalisasi biaya perolehan. Itu penyajian ya, sorry ya, itu penyajian tadi. Menyajikan dalam laporan keuangan ini tadi ya, uang istisna-nya, aset istisna dalam penyelesaian. Kalau penjual, piutang istisna sama termin istisna. Nah, kalau pengungkapan seperti ini aja. Metodenya yang digunakan apa gitu ya. Kemudian rincian piutangnya berapa, pengungkapannya ya tunduk ke PSAK 101 juga. Ini sama pembeli juga akan mengungkapkan hal-hal seperti ini, rincian utangnya. Oke, ini referensi yang digunakan ya. Ada ini yang digunakan.
Ya, sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Gitu. Bisa tanyakan di email, bisa tanyakan di komen. Oke, wassalamualaikum.